dengan share screen. Sudah tampil semua? Lagi proses. Sudah? Halo, halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Kita mulai. Ya, selamat Sudah, pagi. Pak. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga yang kali ini saya berkesempatan dan kita sama-sama sempat intinya untuk live session. Nah, sama seperti live session yang pertama, jika ada pertanyaan silakan kalian langsung bertanya. Terakhir di pertemuan pertama kemarin, nah kita udah ngambil lah, bukan bikin file login yang harusnya bentuknya seperti ini. Apa yang kita isi? Nah, misalnya bentuk email, saya enter, nanti ada outputnya yang di bagian atas ini. Ya, saya ketik di sini tommyali.com, password Tommy Ganteng misalnya. Saya enter, tommyali.com-nya keluar, Tommy Gantengnya keluar. Ini apa? Ini istilahnya parsing apa yang kita input. Nah, hasil parsingnya ini yang mau diproses selanjutnya. Agar bisa memprosesnya gimana? Nah, tentunya harusnya ini kalian udah nyoba, kita mesti jalanin apa aja MySQL, sum ini, yang ini, ya, ini mesti di start. Jika sudah, ngapain? Yang penting, ini yang mesti kalian ingat baik-baik. Saya kasih pembesar. Ceritanya, kita kemarin menggunakan admin LTE. Nah, admin LTE itu kita download bentuknya zip. Habis di zip, gimana? Kita perlu ekstrak. Kalian cari aja tulisan ekstrak di sini atau ekstrak here. Kalau saya menggunakan aplikasi 7zip, berarti pilihannya 7zip ekstrak here. Kalau kalian menggunakan WinRAR, berarti cari yang WinRAR, ada tulisan ekstrak here atau ekstrak di sini, tergantung bahasanya. Jika sudah gimana? Ada folder. Foldernya inilah yang kita rename, namanya bebas. Jadi kalau saya kemarin di pertemuan pertama namanya adalah coba, kita bisa ganti karena namanya bebas, ya saya bilang bebas. Apapun intinya namanya. Nggak harus coba, nggak harus bebas. Kalau di materi ini saya namain dia folder DPWL, kalau nggak salah. DPWL berapa gitu. Nah, sama dengan database-nya nih, DB SI4J atau folder SI4J, bebas. Sekali lagi kalau mau ada pertanyaan tanya ya. Saya ulangi, untuk folder namanya bebas. Kebetulan kali ini sebelumnya coba, sekarang bebas. Kalau saya tulis karyawan, boleh nggak? Boleh juga. Nah, intinya nama folder yang di htdoc, yang admin LTE itu yang isinya kita sampai login ini kemarin, bebas. Kemarin saya namainnya coba. Nah, hari ini saya namain karyawan. Terus aksesnya gimana? Yang penting juga ini, cara aksesnya. Kita nyimpen foldernya di sini, akan mengaksesnya di browser seperti ini. Berarti kalau yang coba kemarin, kalau di htdoc ada coba, berarti localhost coba. Kalau ada htdoc Tommy, berarti localhost Tommy. Nah, diharapkan udah jelas. Kalau belum jelas, silahkan tanya. Saya akan mencoba ngakses. Tadi saya ngaksesnya coba. Kali ini karena Tommy, berarti coba ini saya ganti Tommy. Nah, dia bilang object not found. Tommy atau apa tadi tuh kita lihat. Ternyata karyawan. Nah, berarti kalau karyawan, Tommy-nya saya ganti karyawan. Nah, sampai dia bisa. Sama kayak tadi, misalnya saya ngetik Devo pemain bola, passwordnya jago ngegol, saya enter. Nah, jadi tetap sama, nggak masalah foldernya apa, yang penting scriptnya ya di dalam folder itu. Nah, kita lanjut. Di materinya dibilang disuruh bikin database, bikin tabel, bikin struktur. Nah, caranya gimana? Biar cepat saya langsung aja. Harus nggak DBSI 4J ini? Nggak harus. Yang penting kalian tahu aja. Nah, untuk buat database yang cepat caranya gimana? Dari sum, control panel nih,
Klik admin di MySQL. Kebukanya seperti ini. Kalau sudah gimana? Klik database. Nah, namanya ya bebas saja, bebas. Jangan bebas lah, karyawan. Saya namain database-nya karyawan. Biar untuk ciri database karyawan misalnya. Database karyawan, agar kalian tahu karyawan yang folder, karyawan database. Nah, database karyawan. Sekali lagi ini bebas. Create, yang penting kalian tahu adalah cara-caranya. Tabelnya apa? Misalnya saya bikin tabel user atau ya tabel user lah untuk login. Kalau kita lihat di sini ada 3 field yang udah teman kalian udah beberapa nyoba, username, sandi, peran. Kurang lebih seperti itu. Berarti jumlah kolomnya 3 di Go. Username, sandi, peran. Nah, kita lihat lagi. Username, sandi, peran. Peran itu dosen, admin, MHS. Kalau saya mau selain varchar bisa nggak? Bisa aja. Dosen, admin, MHS. Berarti tipe datanya adalah enum. Maksudnya apa? Sabar. Username varchar 10. Batas maksimalnya berarti hanya 10 digit. Kalau mau lebih, ya tentukanlah lebih. Misalnya di sini 15. Sandi. Untuk sandi, karena saya menggunakan enkripsi MD5, enkripsi MD5 itu sifatnya tetap. Pasti panjangnya 32 karakter. Ya, yang kayak si Nopri Sugiarto nanya misalnya, Pak, saya ngetik sayangku, kok nggak bisa login katanya. Sebelumnya bisa, ya itu karena mengalami enkripsi. Sayangku itu mesti diubah bentuk enkriptnya, nah ke dalam MD5. Karena bentuknya pasti panjangnya 32 karakter, ya ini cukup char. Char varchar apa bedanya? Varchar itu ibaratnya kita di hotel. Kita bayar sejumlah berapa hari kita nginep. Char itu kita ngekos. Nginep nggak nginep, nginep nggak nginep. Belum ada sebulan yang mesti bayar sebulan itu. Walaupun tinggalnya cuma 2 hari. Beda dengan hotel, 2 hari ya dihitung 2 hari. Kos 2 hari ya dihitung sebulan. Walaupun zaman ini memang ada kos yang sewanya harian. Nah, tapi itu gambaran dikitnya variabel karakter bisa beda-beda karena udah pasti 32. Peran yang saya bilang enum tadi. Tulisannya enum. Apa aja isinya? Nah, ini kita bisa nentuin karena hanya 3 peran, dosen, admin, MHS, berarti saya bisa nentuin seperti ini. Dosen dalam tanda petik, koma, MHS, satu lagi admin. Nah, terus udah selesai ngapain? Defaultnya apa? Kalau dia nggak kita isi, maka dia akan terisi apa? As defined, saya akan isi MHS misalnya. Jadi kalau daftar, terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, jika udah ngapain? Kita perlu nentuin satu key, primary key-nya adalah username misalnya. Saya go, saya save. Nah, di sini invalid default value for peran. Dia nggak mau MHS ada dalam tanda petik. Saya coba hapus. Saya coba save. Nah, dia udah selesai dibuat. N6, dosen, MHS, admin. Di browse, isinya belum ada. Kalau mau cara cepat, kemarin tuh kita tinggal copy paste yang ini. Kita paste ke SQL. Habis itu di run. Tapi, kalau mau lebih yakin lagi, ini intinya. MD5, berarti Sandi mengalami enkripsi. Sekali lagi kalau ada pertanyaan tanya ya. Nah, ini belum ada record. Kalau saya mau nyisipin record selain dari SQL, yang terpenting kayak gini nih. Kalau kalian menemukan query di web manapun, di web tutorial atau di web apa, ini tinggal kalian copy query-nya. Tinggal kalian paste di bagian SQL. Kalau udah di paste, di go. Nanti dia akan kesimpan. Nah, saya akan nyisipin manual nih. Username admin. Passwordnya misalnya admin. Sandinya jangan lupa diubah ke MD5. Sandi MD5. Perannya apa? Admin. MD5. Di go.
tadi itu saya ngetik admin, tapi setelah di enkripsi dengan MD5 dia mengalami perubahan bentuk. Nah, ini saya copy dulu nih. Dia mengalami perubahan bentuk apa? 212, tapi bukan Wiro Sableng. Nah, dia intinya panjangnya 32 karakter. Yang saya copy tadi ini. Hasil admin 212 ini di copy. Nah, di sini selectednya 32. Ya, kita ngetik apapun dia 32 karena dienkripsi menggunakan ini. Nggak usah ini bingungin apa 212 segala macam. Nggak usah. Kita yang pasti tahu adalah itu adalah MD5 dari admin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mak, saya mau nyisipin sekaligus. Sekaligusnya nggak dari insert. Langsung ada untuk yang dosen, ada yang untuk mahasiswa. Caranya gimana? Ya, seperti ini. SQL. Tadi kan ada yang saya copy tuh insertnya. Insert values-nya apa? Nah, yang pertama admin sudah selesai. Berarti yang berikutnya adalah ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai mahasiswa. Berarti kalau dosennya user dosen misalnya, passwordnya dosen, perannya dosen juga, koma, satunya mahasiswa, berarti ini MAS. Biar gampang gitu ya, nggak susah ingatnya, passwordnya mahasiswa, usernya mahasiswa, role-nya MHS, dosen, passwordnya dosen, role-nya dosen, mahasiswa, passwordnya mahasiswa, role-nya mahasiswa. Nah, ini kita tinggal ngapain? Tinggal kita go. Udah tersimpan, lihat di browse. Nah, ada 3. Dosen, tadi saya dosen, perannya mahasiswa, mahasiswa. Kita coba sekarang. Bisa nggak login setelah ada password? Ya jawabannya nanti belum bisa. Kenapa belum bisa? Kita kan belum ada scriptnya. Nah, scriptnya kayak gimana? Intinya yang ini sudah dilakukan seperti ini. Nah, intinya kita butuh data untuk dia login dulu. Data itu disimpan di database MySQL. Tabelnya tabel user, database-nya database karyawan. Bebas. Pak, kalau mau diganti gimana? Sabar, nanti ada caranya. Kemudian apa? Login, diedit. Nah, ada file index, ada file starter. Terus ada button-button, ini udah nih kita nih kemarin nih, database-nya yang belum. Nah, ini script-nya nih. Pak, ada nggak cara simpelnya, misalnya yang kalian mau gunakan untuk script ini? Untuk login maksudnya, login gagal segala macam nih. Di internet itu sudah sangat banyak. Nah, kita cari ya MySQL query select. Cara nyarinya gimana agar kita nggak capek ngetik. Tapi sih saran saya untuk belajar ya kalian wajib rajin ngetik karena ketelitian dilihat dari situ. Contoh, select MySQL i. Wave3 School ini biasanya udah sangat banyak barangnya, tinggal kalian buka. Nah, caranya seperti ini. MySQL i, select yang ada data, mana data? Yang ada tabel, bukan. Kita cari yang lebih ini, yang lebih ada datanya. Select row. MySQL i, select row, select data. Apa di sini? Nah, ini nih ada codingnya. Select, 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 select. Oke, saya ambil. Kebetulan PHP MySQL select. Ini kan MySQL i. Saya tinggal copy yang dibutuhkan aja. Saya tinggal buka file login kita. Jadi kalian sambil mau nyoba boleh. Tapi kalau ketinggalan, silakan tonton di YouTube-nya nanti. Kalau mau tanya, tanya. Edit with Notepad++, saya mesti ngapain? Kalau kemarin tuh kita baru sampai echo, apa yang diisi. Yang diparsing, apa isinya. Nah, berikutnya saya tinggal paste yang ini. Wih, katanya banyak bener kodenya. Sabar dulu, kan belum selesai. Server name adalah localhost. Username, karena kita menggunakan laptop kita, root. Passwordnya nggak ada. Localhost, root, password nggak ada. Nama database-nya apa? Seperti yang kita buat di PHP admin ini, mana tadi? DB karyawan, yang ini nih. Database karyawan, ganti
Ini saya hapus saja nih, saya hapus. Ini pun saya hapus saja supaya kalian lebih enak melihatnya, lebih pendek. Yang penting bagian intinya. Nah, terus query-nya kan ini. Saya langsung aja isi di dalam dia ini. Nah, ini agar lebih pendek codingnya. Tapi hasilnya tetap sama. Select apa? Select apa? Saya kalau mau lebih simple, saya select bintang aja nih untuk login. From-nya apa? From-nya from table. Table kita table user. Belum ada pertanyaan ya. Saya lanjut. Tabelnya adalah table user. Ada tapinya. Di mana? Nah, kita lihat di mana. Di mana ini tapi bukan lagu di mana itu. Kita di mananya apa? Di mana username-nya? Saya ambil username. Saya tinggal copy paste ini ya. Adalah sesuatu yang kita isi dan password. Benar nggak password tadi? Di sini sandi saya pakainya. Berarti saya ambil sandi, bukan password. Sandinya adalah sesuatu yang kita isi. Ada tapi sandi itu mengalami enkripsi MD5 sehingga kita perlu ngetik MD5. Nah, sekarang saya balik dulu ke bagian yang ini. Kalau kalian ingat tadi, saya ngetik email, saya ngetik password, keluarnya seperti ini. Devo pemain bola, passwordnya jago ngegol misalnya. Nah, berarti yang diisi yang pertama ini, yang diisi kedua seperti ini. Simpan ke dalam variabel. Harus nggak? Sebenarnya nggak harus. Ada tapi. Kalau petik ketemu petik, ya biasanya dia bermasalah. Sehingga apa? Lebih gampang kalau kita simpan ke dalam variabel. Misalnya username adalah txt user, passwordnya adalah txt pass. Nah, echo tadi untuk nampilin. Ini untuk naruh di dalam variabel. Username. Nah, username karena sudah ada username tadi saya ganti nih. Nama pengguna. Password. Karena password juga sudah digunakan di bawah ini untuk koneksi MySQL-nya, saya akan ganti password. Nama pengguna dan sandi. Boleh nggak? Boleh. Bebas 1, bebas 2, boleh. Nama variabelnya apa? Ya bebas tadi. Yang penting jangan mengandung spasi. Nah, saya kasih bebas 1, bebas 2 lah. Bebas 1 berarti saya isi di mana? Bebas 1 ini adalah user ya. Berarti di username saya ngasih dolar bebas 1. Sandi ini adalah apa? Bebas 2 tadi. Nah, berhenti sampai ini. Jika ini resultnya jumlah recordnya di atas 0 alias ada, jika ada ngapain? Jika ada misalnya dia baru login. Nah, ini menggunakan row variabelnya, fetch association. Nama filenya apa? Karena kita di sini mau ngambil filenya adalah username sandi peran. Nah, berarti kita sesuaikan di dalam petik ini username sesuai yang di sini, sandi peran. Yang ini sandi, yang ini peran. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi setelah saya berhasil login. Kita lihat ya. Saya simpan. Intinya setiap ada perubahan kita simpan. Kalau sudah disimpan, kita butuh nge-reload halaman yang kita ubah. Lebih aman reloadnya di enter kayak gini nih, di linknya enter. Saya ketik nih, saya ketik basing.com, password anu misalnya. Dia tulisannya no result. Pak, saya nggak mau nih emailnya, tadi kan username bukan email. Bisa nggak kita ganti? Ngeringem dia minta email terus, kata kalian kan? Bisa. Tapi di code-nya mesti disesuaikan. Ini tipenya jangan email, tapi teks. Walaupun placeholder-nya email. Tapi kita mau ganti bisa nggak? Bisa.
isi username, simpan. Nanti script ini pun akan saya kirim. Nah, di sini isi username. Tadi tuh saya mesti ngetik bentuk email, kali ini saya ngetik basing-basing, harusnya udah nggak masalah. Basing. Selama gagal login, ya tulisannya no result. Kalau udah berhasil gimana? Kita lihat, kalau udah berhasil, harusnya ada tampil tulisan ID, username yang diisi, name, sama perannya. Kita lihat. Saya ketik admin, saya login. Keluarnya adalah ID admin, sandi, dan peran. Saya ketik dosen, passwordnya dosen, saya bikin tadi. Saya klik login, dosen, sandi dosen, dosen perannya. Saya ketik mahasiswa juga passwordnya. ID-nya mahasiswa, name-nya ini, role-nya atau perannya FAS. Sampai ini dulu, ada pertanyaan nggak? Halo. Sampai ini ada pertanyaan? Ini baru membuktikan bahwa dia sudah berhasil membaca datanya. Saya ulangi. Kalau saya asal, dia no result. Tapi kalau nggak asal-asal gimana? Mahasiswa, dia outputnya berbeda. Nah, harusnya udah kebaca nih datanya yang sekarang. Udah bener. Nah, ada pertanyaan nggak sampai ini? Silakan jika ada. Halo. Adik mau nanya? Belum, Pak. Oke lah. Ibu Herpina mau nanya? Enggak ada. Nah, untuk nilai tugasnya saya ambil dari yang ngikut-ngikut kayak gini lah. Kita lihat ya, Putri, Adik, Herpina, Arman. Nah, inilah list-listnya orang-orang yang ngikut. Nopri mau nanya? Ya, halo Pak. Ya, mau nanya? Ya, ini Pak, apa namanya itu, untuk yang kemarin sih sempat saya share juga di grup Pak. Itu lebih ke, bentar Pak ya, yang nama dosen tuh Pak, yang banyak-banyak itu Pak. Yang nama dosen. Mungkin ini lebih ini Pak, apa namanya itu, bisa dikatakan bukan materi yang ini, saya udah coba sih kemarin tuh. Oh, belum sampai kami ya? Iya. Oh, nanti aja. Ya. Oke, berarti ini Pak, saya tanya yang ini Pak, yang apa namanya itu, terkait dengan apa namanya, bentar Pak ya. Bentar Pak, saya cek. Saya ada nyimpen. Kamu mau share screen ya? Yang table tadi Pak? Ya, mau share screen ya? Apa gimana? Oh enggak. Okay. Yang table tadi Pak, table pada PHP admin. Ini enggak? Ya. Terus? Dia lebih ke apa tadi itu ya? Yang part chart dengan chart tadi Pak. Oke, di struktur. Terus? Ya. Nah itu kalau misal nggak kita isi itu Pak. Yang mana? Nah, kita isi dosen, mahasiswa, admin. Ada Evan, ada MAHES gitu Pak. Nah itu kalau misalnya nggak diisi itu bisa kan Pak? Oke, gini ceritanya nih. Dia ada beberapa versi. Ada varchar. Yang saya contohkan varchar ya. Iya. Varchar itu kenapa? Untuk segala sesuatu yang tidak tetap panjangnya, fleksibel, variabel. Variabel kan dinamis. Contoh, bisa nggak varchar? Nah, yang paling panjang ini kan dosen atau admin kan 5 kan? Varchar 5, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Dia ada yang MHS paling pendek 3. Oke. Kemudian kok saya pakai di sini N6? N6 ini variasinya. Nah, kalau udah pakai N6, dia mau nggak mau diisi yang bisa nerima inputnya adalah harus nilainya dosen, harus nilainya MHS, harus nilainya admin. Default-nya dia otomatis terisi MHS. Oke. Ada bayangan nggak? Kalau varchar, boleh kita kosongin. Kalau N6, nah dia nilai default-nya ini. Dia harus salah satu. N6 itu pilihan. Gimana Pak Nopri? Kalau di materi kemarin tuh varchar. Iya, rasanya nggak ada Pak ya? Nggak ada.
Ya, di materi yang ada di YouTube kemarin, Pak. Ada kan di sini nih. Oh, ada ya? Ini varchar 5 nih. Ya, varchar kan? Ya. Tapi untuk tabel user MAHS dengan dosennya itu, perannya itu dosen ya? Itu nggak ada tampil di situ. Gini. Saya gambar dulu, gambar sesuatu ya. Gambar sesuatu pakai pen lah. Tunggu, siapa tahu lebih enak dilihat nih. Jadi ceritanya ini kan bentuk telur ya. Enggak? Telur ini kalau dibilang yang bagian terluarnya adalah basis datanya atau ya basis data, database bahasa lainnya. Kemudian ada yang namanya kuning telurnya. Nah, saya mau bikin seperti ini nih. Kuning telur, terus kuning telur. Sebelum kuning telur ada yang namanya putih-putihnya itu, entah apalah pokoknya namanya. Yang pasti nanti ada juga model kayak gini. Nah, oke. Tapi lebih enak lagi saya tambahin sebiji lagi untuk cangkang paling luarnya. Cangkang paling luar telur asin lah pura-puranya nih. Nah, warna ini nih. Ini saya pindahin gini. Nah, pura-puranya sekali lagi ini telur ya. Asumsinya teori database-nya seperti ini. Yang bagian terluar nih cangkang. Sebenarnya habis setelah bagian terluar tuh ada putih-putihnya itu. Di dalam putih-putih itu yang selaputnya itu habis itu ada putih telur. Di dalam putih telur nanti baru ada si kuningnya. Nah, jadi si kuning ini apa? Inilah yang dibilang dengan record. Apa itu record? Record itu datanya. Yang kita lihat di browse nih. Nah, recordnya adalah record 3 buah record admin mahasiswa dosen. Masing-masing baris ini menyatakan record. Record adalah kuning telur tadi. Nah, kemudian di dalam recordnya apa? Ada namanya struktur tabelnya. Jadi record ditampung di dalam struktur tabel. Struktur tabelnya kayak gimana? Yang saat saya ngeklik struktur, ada fill atau kolom username, sandi, password, tipe data, dan seterusnya. Inilah strukturnya. Oke. Struktur, kolom. Nah, yang lengkap seperti ini. Terus, setelah ada struktur tadi, saya bilang bagian terluarnya apa? Kalau di sini kan intinya adalah tabel. Bagian terluarnya ini adalah database-nya. Nah, jadi harus mulai dari mana kalau kita mau sampai ke kuning telur? Berarti kita harus buka dulu cangkangnya, ngabisin putih telurnya, baru sampai ke kuningnya. Oke, Pak Nopri ya? Oh, oke, Pak. Mulai dari database ke tabel, habis ke tabel baru ke record. Nah, kita lihat sekarang sini. Di awal, saya harus ada bikin database namanya database karyawan. Habis itu, saya bikin tabel user. Ada tabel nih, ada struktur kan tadi kan. Setelah bikin struktur, barulah saya bisa mengisi data. Oke, kita balik ke sini. Karena masing-masing ini mulainya dari mana? Kan bingung juga kan kalau dilihat awam misalnya, mulai dari mana ya? Nah, mulailah dari yang terluar. Database, tabel, struktur, baru record. Oke. Nah, kira-kira Pak siapa tadi? Pak Nopri, ada pertanyaan sampai ini? Oh, ya Pak. Nggak ada lagi, Pak. Udah jelas tadi. Jangan Ya. malu. Ya, jadi gini, Pak. Ya, saya paham di apa yang Bapak sampaikan. Nah, cuma kan di situ kan ada bentar, Pak. Ada dosen MHS admin tuh di 6 NUM ya. Nah, terus? Ya. Nah, itu kalau misalnya nggak diisi gitu kan, itu bisa tidak, Pak? Kalau misal dia dikatakan sini posisinya di varchar ataupun char gitu. Yang kamu menggunakan tipe data apa? Kayaknya sih sama sih yang kayak Bapak kemarin. N6 atau di materi ini? Di materi, Pak.
Nah, kalau kamu menggunakan varchar itu bisa kosong. Saya Ah, ini, itu saya, Pak. saya ini menggunakan Iya. enam kan saya bilang ini untuk memperkaya pengetahuan aja nih. Oh, Biar iya, mudah. iya. Ya, enam. Kalau kalian mau pakai varchar boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi saya menyamakan di sini yang harus ada pilihan, mau nggak mau dia harus dosen MHS atau admin. Tapi kalau nggak diisi, default dia bacanya MHS. Itu Oh, iya. ceritanya. Ya nggak, kalau intinya ini untuk memperkaya pengetahuan aja. Oke, oke, Pak. Selama ngikutin materi harusnya ya tetap aman. Nggak masalah. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang lain belum ada pertanyaan? Ovia Ismail? Nggak, adalah kita lanjut lah ya. Sampai mana? Intinya harus benar dulu baru dia nampilin informasinya. Kalau udah bagaimana kelanjutannya. Nah, kita udah tahu nih berarti skrip kita udah kebaca. Kalau udah kebaca, cara selanjutnya gimana? Nah, kita baru harus balik ke sini. Dia harus nampilin halaman berandanya. Kalau di materi ini berandanya adalah file starter itu yang di rename jadi index. Oke, tapi file starter ini isinya ya masih dikit, masih apa adanya. Nah, kalau mau versi mewahnya, versi mewah itu ya file indexnya. Kita kan kemarin sebelum saya pindah nih ada file aslinya, yaitu admin LTE. Nah, file index dan index yang ini, yang jika saya buka keluarnya ini kan. Tapi kalau kalian merasa terlalu mewah, pening nih katanya. Nah, kita bisa menggunakan file ini, file starter ini. Saya ulangi. Di materi saya menggunakan yang starter. Di pembahasan saya mau menggunakan yang index, boleh nggak? Boleh. Saya mau menggunakan yang lain, Pak, yang langsung ada formnya. Contoh, kita cari ya. Form. Nah, ini sama nih form. Saya menggunakan pura-puranya formnya different hack, quick example, horizontal ya. Kita ngambil yang bagian horizontal. Caranya gimana? Cara paling enaknya gini. Walaupun saya contohin di ini adalah starter tuh versi mulainya, versi sederhananya. Nah, saya mau meloncat ke versi yang general. Berarti saya akan ngambil file generalnya. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena apa ya? Semakin mendekati. Dia elemen-elemennya kita tinggal menggunakan. Berarti generalnya akan saya ganti, taruh di htdoc. Saya ganti menjadi index.php. Kalau udah gimana? Codingnya kita modif dikit. While ini sebenarnya nggak perlu di sini. Karena yang diperlukan hanya bagian ininya. Nah, while itu untuk perulangan. Kalau datanya sudah pasti satu, kita cukup manggil seperti ini. Yang abu-abu ini saya remark istilahnya. Remark ini ya komentar, nggak di apa-apain. Nah, kita tes sekarang. Row adalah begini, bener nggak keluarnya tetap sama kayak tadi? Nah, saya akan nyoba mana yang tadi ya. Oh ini, ya saya akan nyoba yang benar. Admin, enter. Tetap keluar hasilnya sama. Walaupun sudah saya while-nya nggak dipakai. Ini saya buang aja lah biar nggak membingungkan. Nah, kalau mau tulisan login gagal ya tambahin di sini. Login gagal di else. Kalau login benar gimana? Nah, inilah kita nanti mau memanfaatkan session namanya. Session itu ceritanya walaupun kita udah pindah halaman, dia tetap ngikutin. Makanya di sini harus ada session start. Di materi juga kalau nggak salah ada. Ini nih, session start paling atas ya. Ini di login juga naruh. Nah, habis itu ngapain? Ini langkah-langkahnya tinggal diikutin sebenarnya. Ada form, method, post. Terus ada sampai ini yang saya tunjukin tadi, sampai ini nih tadi. Nah, jika ada username. Ini variasinya. Kalau ini jika jumlah recordnya 0, baru dia login gagal. Saya menggunakan jika jumlah record
lebih besar dari 0, berarti mulai dari 1, baru dia nampilin. Nah, caranya gimana? Intinya sama aja, caranya beda tipis. Nah, kita lihat. Kalau udah berhasil, saya mau buka file yang namanya index.php. Nah, agar bisa gimana? Ini saya remark. Tujuannya adalah header ini fungsi PHP, location-nya adalah index.php. Nah, kita tes seperti ini. Tapi saya belum ngoper session di indexnya. Hanya kalau login berhasil, tampilin file index. Kita tes. Admin, enter. Dia akan kebuka halaman indeks. Pak, giat, dia yang bapak, kata kalian. Ngapa tampilan ancuk berancuk kayak gitu? Sabar, kan belum selesai. Nah, kita lanjut ya. Kalau kalian ingat, di yang pertama, ya di sini kalau kita Ctrl U, dia akan ada titik-titik yang diklik not found. Agar ada gimana? Bower komponen itu lokasinya di mana sih? Ada di satu tingkat. Berarti file index ini perlu saya edit. Nah, titik-titiknya ini tinggal saya Ctrl H. Tinggal saya replace all. Tinggal saya close. Bower udah. Saya tinggal save. Saya tinggal cari titik-titik udah selesai. Saya reload bagian ini lagi. F5 baru dia tampil. Nah, sekarang kita mutilasikan, jangan mutilasi lah, tunggu dulu. Halaman indeks udah tampil. Agar bisa logout gimana? Misalnya logoutnya saya tambahin di sini nih, sign out kan tulisannya. Berarti kita cari yang ditanya Nopri juga kalau nggak salah nih. Sign out. Href-nya ini silakan diganti dengan logout.php. Filenya mana logout.php? Memang belum ada, tapi file logout itu sangat gampang dibuat. Tinggal klik kanan, new, teks dokumen, logout.php. Klik kanan lagi, buka dengan Notepad++. Isi logout itu pun sangat simple, nggak perlu dihafal sebenarnya. Session start, session destroy. Tinggal sama. Kalau berhasil login kan kita tadi ke index. Kalau ini, kalau berhasil logout, dia ke login. Jadi arahnya dari login ke index. Index ini logout diklik, panggil lagi login. Nah, oke, kita tes. Testing katanya. Jangan lupa di reload. Alexander Priest, klik logout, tampil halaman login. Isi asal-asal login, dia nggak bisa login. Login gagal, Pak. Saya mau nambahin login gagalnya di sign in to start ini. Tinggal cari sign in to start. Nanti kalian boleh sambil nonton videonya ya intinya. Kalau belumnya apa yang disampaikan nih. Sign in to start berarti login message-nya di sini. Nah, saya mau nambahin tulisan sesuatu. Saya kasih di sini PHP echo, tapi sebelum dia ini saya kasih BR agak ganti baris. PHP echo apa? Pesan. Tutup. Udah selesai apa? Pesannya isinya apa? Nah, pesannya tinggal saya tampung di variabel pesan login gagal. Berarti di sini pesannya awalnya kosong. Pesan tuh awalnya nggak ada isi apa-apa. Pesan selanjutnya login gagal. Udah habis itu ngapain ditampilin? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ini pun BR-nya sebenarnya saya bisa pindahin di bagian login gagal nih karena baru tampil tulisan jika loginnya gagal. Kita tes, reload, asal-asal, login, tampil login gagal. Kalau login berhasil, admin, login, tampil halaman webnya. Nah, sampai ini dulu. Ada pertanyaan?
Awalnya kita dari form login, habis form login kita ke form beranda, halaman beranda. Ada pertanyaan sampai ini? Kalau belum, saya lanjut ke bener-bener formnya. Nah, setelah login, saya mau manggil horizontal form ini. Caranya gimana? Nah, ini saya lanjutin dengan yang saya bilang mutilasi-mutilasi tadi. Berarti saya akan membuang quick example ini. Saya akan nyari di file index yang nyebut quick example mana. Nah, ini dia. Div, buang. Form, buang. Div ini ketemu div itu, buang. Saya coba simpan, Ctrl S. Saya coba reload. Different hack, saya tersangkanya tetap menggunakan horizontal form. Different hack ini berarti saya cari lagi. Ini perlu kalian ulang-ulangi intinya. Nah, different hack cari div, pasti ada buka div, buka tutup ya. Hapus. Div, buka tutup lagi, hapus. Div, berarti ini hapus. Different width itu yang mana? Biar lebih cepat lagi yang ini. Berarti ini ketemu ini hapuslah mulai dari bagian terdalam dulu agar gampang lihatnya. Kalau dia udah terlalu jauh dikhawatirkan salah hapus. Div udah ini. Input add-on itu yang mana sih? Yang ini ada add-nya nih. Boleh nggak pakai itu? Boleh kalau kalian mau menggunakan yang ini. Tapi saya menggunakannya misalnya horizontal form. Hapus. Div ini ketemu. Nah ini udah agak panjang nih. Daripada bingung, ingat gunakan yang terdalam. Nah, saya hapus dulu yang bagian ini. Intinya kita mengeliminasi bagian yang tidak dibutuhkan. Div, karena udah kosong, hapus. Dia bilang left kolomnya. Ini saya hapus. Bagian kanan, simpen. Saya reload. Nah, yang kanan tadi udah pindah ke kiri. Berarti kita mau menggunakan horizontal form. Ini contohnya. Berarti kalau kurang tinggal diapain? Tinggal kita tambah. Nah, yang nggak dipakai mau kita buang juga ya di bawah. Ada general element dan segala macam. Di Bootstrap ceritanya dia menggunakan grid sampai 12. Jadi 6 ini cuma separuh. Tinggal ganti angka 12. Simpan. Apa yang terjadi jika saya ganti 12? Dia akan full. Bootstrap juga mendukung yang namanya mode responsif. Jadi kalau layarnya udah dikecilin, ya dia akan seperti ini. Nah, menyesuaikan. Oke, dia akan berbeda. Email inputnya di bawah. Kalau udah layar lebar, email di kiri horizontal jadinya. Jadi grid itu yang mempengaruhi. Nah, kita lanjut kalau sudah. General element akan saya hapus. Berarti saya ambil div terdalam, ya ini div terdalam. Div lagi cari akhirnya mana. Kan ada tanda nih kuning ke bawah terus. Nah, hapus. Div ini hapus. Generalnya berarti saya hapus. Saya simpan. Saya cek F5. Wih, udah bersih. Ya, berarti inilah formnya. Nah, kita kembangin sekarang. Form ini kita menggunakan untuk form apa sih? Kalau di materi, terteranya apa? Intinya login udah berhasil. Kalau udah login, di sini untuk logout ini apa namanya filenya yang ditanya si Nupri, Pak, nggak bisa logout ya, isi logout hanya seperti ini. Cara nge-backup seperti ini. Nge-backup nanti sebelum akhir pertemuan saya bahas. Saya mau ngelanjutin materi selanjutnya. Kalau udah pertemuan kedua yang saya share kemarin tuh mesti ngapain sih? Nah, ini kelanjutannya. Plugin data table. Data table ini untuk ya data yang bisa dicari dengan cepat. Kalau kita data yang biasa, ya dia nggak bisa dicari. Yang ini filternya udah otomatis ada. Materinya sendiri saya ada naruh di YouTube. Nah, untuk kalian tonton di sini kan. Kalau dicontoh ada script hapus, script apa banyak, file container segala macam, ada tambah master, simpan, hapus, ada juga update apa. Tapi akan saya demoin langsung aja di sini. Nah, pura-puranya selesai sampai demo CRUD.
Semoga sukses. Apa materi kayak gini, Pak penting nggak kata kalian? Nah, inilah saya bahas. Saya kasih kesempatan kalian. Kira-kira kita mau bahas tentang data apa? Silakan bersuara yang ada ide. Kalau di contoh tuh ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, misalnya kayak gitu. Kalian maunya apa? Nanin, ada ide? Karyawan aja Pak, kita Oh, kan kelas karyawan. iya, data mantan juga boleh, tapi data karyawan boleh. Aduh. Yuk, kita lanjut. Lebih enak malahan kita menggunakan ini kan form general, udah kita eliminasi. Nah, lebih enak tuh yang mana yang digunakan selanjutnya? Cari tentang data table di sini. Simple table sih dia nggak bisa diapa-apain. Tapi untuk data table, kalau kalian lihat nih ya, caranya persis intinya. Data table, nah di bagian ini nih terutama, kita bisa nyari. Nah, nyari tentunya nggak ada tulisannya. Di pencarian nih, udah termasuk taggingnya. Tinggal kita ketik yang mengandung Nokia, nanti tampil, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Sama berarti. Bagian data ini, kita mesti gunakan di dalam folder page table. Saya ambil. Karena dia sudah ada di template ini ya, kita tinggal ngambil data. Saya taruh di sini. Nah, saya mulai dengan karyawan. Intinya saat ngeklik menu karyawan, keluarlah si karyawan ini. Tujuannya seperti itu. File karyawan dipanggil setelah mengklik menu karyawan. Caranya gimana ya? Nah, caranya seperti ini. Pura-puranya general elemennya nanti baru kita balikin, baru kita balik ke general elemen nanti. Saya mau di advanced element ini, ya. Advanced element ini, saya mau tampil halaman data table-nya. Caranya yaitu disebutnya link, berarti filenya adalah file index. Advanced element di file index. Nah, ini dia harusnya. Kalau menu advanced element diklik, maka ngapain Pak? Nah, kita misalnya tampilin data apa namanya tadi ya? Karyawan. Nah, data karyawan berarti href-nya adalah apa tadi itu namanya? Karyawan titik php. Bisa nggak dikirimkan berdasarkan variabel page? Bisa, tapi biar cepat saya atur ke karyawan php dulu. Nah, dia biasanya di admin LTE ini nyediain file-file yang dipanggilnya ya sesuai kebutuhannya. Jadi untuk data table bisa jadi kalaupun kita lihat tampilannya seolah-olah sama nih data table, tapi untuk form dia udah beda lagi menggunakannya karena dia lebih spesifik menggunakan file misalnya JavaScript, file-file CSS ada di halaman ini sendiri. Nah, halaman data table berarti file data ini udah saya panggil menggunakan ini. Nah, kelanjutannya apa? Kita balik ke sini. Saya coba reload. Udah ada tulisan data karyawan. Saya klik data karyawan itu. Nah, masih sama ya. Karena karyawan. Pak, bisa nggak nanti filenya itu berupa ya sebenarnya ada file kontainernya. Kontainer itu manggil file yang lain. Bisa jawabannya. Nah, tapi sementara saya mau menggunakan yang karyawan ini. Agar rapi tampilannya sama, kita edit. Yang titik-titik ini kan penyebabnya. Tinggal kita replace all. Simpan. Tinggal reload. Nah, udah. Kok tadi itu hilang? Iya, karena filenya beda. Nah, kita lanjut nih. Saat ngeklik, ini nggak dipakai yang atas nih. Kenapa? Karena dia cuma bisa sorting. Pak, saya lebih suka yang pakai bisa nyari-nyari nih. Misalnya nyari Nokia tadi, ya ketemu Nokia. Oke, caranya gimana? Berarti kita mesti hapus yang ada kata-kata hover. Cari di karyawan, hover data table. Berarti kan ini bagian terkecilnya. Memang di bawah itu nggak ada hover ya. Nah, kita hapus Nokia-nya. Nggak ada ya. Hover itu saat ditunjuk. Nah, biar ada gimana? Kita ambil dulu contekannya nih. Dia mainnya di kelas.
Ini CSS. Nah, saya mesti ngapain? Karena ini table, cara paling cepatnya sih saya main tombol min ini. Tek. Nah, berarti yang nggak saya pakai bagian ini, karena ini buka tutup. Bagian ini saya hapus. Hapus. Yang ada kata-kata hover, saya hapus. Ini div. Intinya jangan sampai kelewatan hapusnya. Nah, saya akan nyimpen. Saya akan reload. Kalau tadi itu ada bagian atas, ada bagian bawah, saya reload. Kemudian dia hanya data table with full feature ya. Oke, udah lengkap. Kalau udah, mesti diapain ya? Selanjutnya adalah data table ini. Kita kan mau nambahin data karyawan. Data karyawan itu butuh database-nya. Nanti tapi data table with ini kita ganti tulisannya di hover bisa nggak? Tadi itu ada hovernya. Di sini table strip. Di sini ada table hover. Saya coba ambil. Saya tinggal gabungin. Saya simpan. Saya reload. Kalau ditunjukkan belum ada terjadi. Kalau saya reload. Nah, sekarang udah bisa di hover. Table stripnya saya buang. Apa yang terjadi ya kalau table stripnya dibuang? Saya simpan. Reload. Ya itulah yang terjadi, tetap sama. Oke. Nah, table strip tuh dia ada belang-belingnya berarti. Nih. Hitam putih. Kalau saya hover, ya kayak gini lah bentuknya. Oke, pencariannya tetap ada. Nah, jadi dia bisa digabungin. Oke, kelanjutan. Kalau udah, Pak, saya mau nampilin data-data yang saya punya di sini. Kalau kalau cara nampilin gimana? Nah, seperti yang kita bahas di awal, berarti kita harus punya tabelnya. Berarti kalau mau bahas karyawan, berarti tabel karyawan. Pura-puranya karyawan itu punya NIP, nama, jabatan. Berarti cuma 3 aja lah. Biar cepat. Saya akan isi NIP. NIP itu biasanya 18. Primary. Nama. Karena nama panjang-panjang dengan gelar, misalnya 50. Sama jabatan. Varchar 20. Saya save. Nah, misalnya kita mulai dari Nopri. NIP Nopri berapa Nopri? Ya, halo Pak. Ya, NIP. Oh, nggak ada NIP saya Pak. Di rumah itu ya. 212 56804. Cepet 212 56804. 56804. Oke. Karena Ya. kita varchar, dia nggak masalah kayak gini. Nah, nama Nopri Sugi Hartono. Oke. Jabatan Kepala Laboratorium 5. Oke. Kalau lewat, ini panjangnya berapa sih? Nah, dia 22. Kalau lewat, 2-nya akan kepotong. Berarti timah, ahahnya nggak ada. Di go. Nah, di sini kolom jabatannya katanya dia sama KA laboratorium udah kepanjangan. Oke. Dia apa yang terjadi? Kita lihat nanti ujungnya. Bro, dia bisa tersimpan tapi ahanya terbuang. Nugri Nopri Sugiharto Aki apa tadi? Aki ya sama ini. Intinya timahnya yang saya ketik timah tinggal tim karena nggak cukup. Oke, itulah batas itu jadi penting nanti. Nah, saya akan lanjutin orang-orang selanjutnya, banyak nih pejabatnya misalnya. Bukan pejabat, karyawannya. Berarti saya mesti ngapain? Ibu Nopri, bukan Ibu Nopri, siapa namanya? Ibu Adik. Ibu Adik. Saya basing-basing lah ya, biar cepat. Adik Fadila. Ya, Pak. Ya. Adik Fadila sebagai apa jabatannya? Kaurkiu, Pak. Nah, koki atau chef. Oke. Selain adik, ada lagi yang namanya sekalian ngabsen nih. Putri, AA Putri. AA Putri ini intinya namanya nggak cukup karena kepanjangan. Values. Selesai. AA Putri
sinden beken. Ininya sebagai poluan misalnya. Berarti, nah kalau mau cepat yang ngisi data ya kayak gini. Siapa lagi namanya? Arman Argianto. NIP-nya Arman misalnya. Karena ini dibutuhkan untuk key, mau nggak mau harus diisi. Arman Maulana, penyanyi. Nah, pura-puranya udah, saya tinggal go. Nah, sekarang 4 data ini saya mau nampilin di web ini. Caranya gimana? Sabar dulu. Sekarang kita mesti buang-buang dulu. Sebenarnya data ini ada 57, nanti 57 record yang dia contohin di file karyawan. Nah, Pak banyak. Saya coba pakai contoh satu. Nah, berarti gimana? Kita mesti menghapus. Kelewatan. Nah, yang nggak saya butuhkan saya hapus. Nah, intinya sisanya cuma sampai TR sebiji. Saya simpan, saya reload. Tinggallah dia seorang diri. Nah, kalau udah tahu tinggal dia ini gimana? Nah, gampang. Kita tinggal perulangannya main di sini. Oke, berarti kolomnya saya sesuaikan dulu. Kolom nomor, kolom NIP, kolom nama, nama pegawai, nama karyawan, sama jabatan. Terus terakhirnya adalah kolom aksi. Nah, saya simpan. Ini untuk judul-judul kolomnya. Yang di bawah kok belum berubah? Kalau mau diubah, berarti tinggal copy. Tinggal di paste. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan ini. Nomor NIP. Udah keluar kolomnya. Sekarang datanya. Oke, datanya gimana caranya? Datanya sebenarnya kita tinggal nyontek di login tadi. Cara manggilnya kan seperti ini. Nah, agar nggak tiap kali kita menggunakan file seperti ini, kan keseringan nanti. Nah, caranya gimana? Kita bisa simpan di file config. Misalnya, di sini saya buat file baru. File ini selanjutnya akan disisipkan. Misalnya namanya database. Nama file ini pun bebas. Saya dicontoh misalnya connection atau config atau apalah intinya. Bebas. Nah, database berarti karena ini file database. Nah, isinya apa ya database? Saya akan mindahin yang mulai dari ini sampai ini. Nah, saya akan ambil nih. Cut. Paste. Inilah sebenarnya untuk database-nya doang. Koneksi ke database. Saya simpan. Di login berarti saya mesti ngapain? Saya mesti yang namanya include file database .php. Simpan. Include database .php. Isinya ini. Kalau udah include bagaimana? Nah, saya tadi ke karyawan. Berarti di karyawan juga saya mesti nambahin yang namanya section start. Boleh langsung bertanya langsung ya. Include. Yang nama filenya adalah database PHP. Saya simpan. Database udah saya include. Nah, kalau udah di-include gimana? Bikin error nggak dibikin kayak gini nih? Kita tes. Reload. Ya. Lanjut. Berikutnya saya perlu baca. Bacanya caranya seperti ini. Dan ada while tadi. Nah, saya copy. Saya taruh di file karyawan. Naruhnya di mana? Kalau kalian ingat tadi ada bagian berulang. Saya cari aja lah. T-body. Biar cepat. Ini bagian berulangnya. Yang bagian berulang yang mana? TR ini. Berarti saya perlu ada script PHP. Nah, di sini bagiannya kurang dikit. Ini nih saya blok, habis itu saya tekan tab. Nah, result adalah select bintang from table karyawan
sesuai yang ada di PHP MyAdmin, yaitu tabel karyawan, ada NIP nama jabatan. Kemudian where-nya perlu nggak? Where-nya kebetulan kali ini tidak perlu, karena kita nampilin semua. Kalau nampilin semua tanpa where itu untuk filter ya. Kalau sudah gimana? Kalau sudah nggak ada lagi tentang header. Di sini nih kita hanya manggil data. Berarti jika ada data maka nampilin. Oke, kita tes sekarang. Struktur untuk nampilin data TR. Berarti saya pindahin. Karena ini milik HTML, berarti saya tutup dulu PHP-nya, saya tinggal paste lagi. Nah, intinya kalau beda hasil, kalian tinggal ngeliatin bentuk yang seperti ini. Ya, buka, tutup. Ini ada ini buka, berarti ini ada tutupnya. TR buka, TR tutup. Biasakan ngetik rapi, jadi kalian gampang melihatnya nanti. Cara nulis brief selanjutnya gimana? Kolom pertama adalah kolom nomor. Nomor tuh saya cukup pakai perulangan. Nah, berarti perulangannya di mana? Kalau kalian ingat tadi di awalnya di sini ada while nih. While dan buka while. Nah, di dalam while. Kenapa, Bu? Enggak jadi. Akhir while. Biar nggak bingung saya kasih tulisan seperti ini. Akhir if. While, mana bagian while? Dari ini sampai ini. Nah, yang berulang adalah nyetak barisnya. Kalau udah Pak, saya tinggal tambahin variabel untuk nomor urut. $i sama dengan 1. Nah, di sini saya tinggal ngetik perintah PHP echo $i++. Kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi isinya nanti Internet Explorer Win95 4X semua. Kita cek. Reload. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, 1, 2, 3, 4 berulang Internet Explorer. Kalau saya tambah satu lagi, Pak, misalnya, oke, yuk kita insert. Herpina lah di sini. Herpina cantik misalnya. Jabatan. Sekretaris, karena cantik aja. Sekretaris. Simpen. Kalau kita reload, dia tinggal ngebaca data yang tadi. Tapi kok Internet Explorer juga? Ya iyalah, kan kita ini bukan dari variabel database-nya. Kita baru nomor urut, tapi jumlah recordnya sudah benar ada 5 sesuai di sini. Dia udah ngebaca recordnya ada berapa. Sekarang agar bisa disesuaikan gimana? Lebih gampang. Tinggal copy. Nah, kayak gini. Bedanya tadi itu kan nulisnya seperti ini nih. Row begini. Berarti contekannya. Nah, apa yang mau diambil di kolom kedua? NIP. Berarti NIP itu tulisannya NIP. Berarti saya tinggal ketik NIP. Nah, yang di sini saya hapus karena sudah selesai nyonteknya. Nah, berarti kalau mau lebih rapi, berarti di sini saya hapus. Udah, saya coba simpen, saya coba reload. Nip, sudah keluar semua. Mau disorting, tinggal diklik. Oke, nama karyawan. Sama kayak tadi. Copy, paste. Nama tuh filenya adalah nama. Berarti saya tinggal ketik nama. Simpen. Reload. Keluar semua namanya. Nah, udah selesai nama gimana? Ya tinggal copy lagi kayak tadi itulah. Copy jabatan kan terakhirnya. Simpan, reload. Oke, sampai ini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Sampai ini ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau datanya banyak Pak, di atas 50, tanpa harus mengetik bisa nggak? Tanpa harus mengetik satu-satu gitu. Oke, kayak gini. Ibu nih nanyanya kayak gini, Bu, kalau bisa saya analogikan.
bisa nggak dapat duit banyak tapi tidak bekerja? Cuman nih Bu. Misalnya gini Pak, Gimana? kayak di kita kan datanya banyak gitu kan, kalau data pemilih gitu. Pemilih apa nih? Eh, Kalau di kantor kita ini Pak, Kita nih kita mau bikin kalau kita kan apa gimana ya? Misalnya kita memasukkannya eh karena banyak kan, misal kalau 1 sampai 10 kan bisa di entry satu-satu. Kalau dia banyak bisa ngambil data sekaligus atau gimana Pak? Atau harus satu-satu gitu? Ibu ini kantornya di mana dulu? Di KPU Pak. Oke, gini ceritanya KPU itu kan pemilih ya. Heeh. Nah, biasanya bisa data tuh disinkronisasi dengan misalnya Heeh. data yang penduduk yang ada kaitan dengan Dukcapil. Heeh. Ya, dia biasanya ada Iya. nyediain namanya API, tapi itu udah pemrograman tingkat lanjut yang baca datanya biasanya berupa file JSON. Terus gimana kalau kami mau nggak sinkron atau nggak connect, nggak terintegrasi dengan sistem Dukcapilnya? Ya mau nggak mau mengentry satu persatu jawabannya. Intinya untuk ada data nih ya mesti ada di input. Tapi kalau kita tinggal menggunakan yang sudah ada, bisa nggak? Bisa kalau kita udah terintegrasi dengan dia, sistemnya dia. Oh gitu ya Pak. Ya, nih sebagai contoh nih, Raja Ongkir. Sebagai contoh ya, Pak, saya Heeh. nih tidak punya JNE, Pak. Saya tidak punya, tidak tahu harga JNE itu berapa. Nah, dia ada model kayak gini nih, namanya API, tapi udah terlalu jauh ini. Kita nggak bahas sampai ini. Kayak gini, Pos Indonesia bisa dicek segala macam, Wahana bisa dicek segala macam. Nah, karena apa? Karena dia ada kerjasama atau integrasi dengan mereka-mereka ini, dengan ekspedisi. Maksud ibu tuh kayaknya yang seperti inilah. Mbak, masa saya perlu ngetik ulang? Selama sistemnya belum connect, ya mau nggak mau mesti ngetik ulang. Oke? Hmm. Saya ulangi ya. Selama antara sistem itu belum connect, kan antara sistem KPU dengan sistem Dukcapil, misalnya belum connect, mau nggak mau harus ngetik ulang. Tapi biar connect gimana? Ya salah satunya penggunaan API nih, API. Oke, tapi udah pemrograman tingkat lanjut. Harusnya sih sebesar KPU harusnya udah connect lah sama Dukcapil, tinggal manggil. Oke Bu? Iya Pak. Oke, kayak gitu. Kayaknya ibu maksud ibu itulah leteh ngetik siko-siko, padahal data itu ada. Bisa nggak ditampilin di sini? Ya harusnya tetap bisa, selama kita dapat datanya itu. Oh gitu. Ya, kalau Iya Pak. kalau enggak nih ya tadi ini ya, di bagian sini sebenarnya bagian data nih, dia berupa data HTML doang kok di sini. Nih yang kita lihat TR tadi, T-body. Nah nih, TR ini nih berulang. Nah sama lah intinya data itu ditaruh ke dalam sini. Oke Bu. Gitu. Iya Pak. Tapi itu udah lebih jauh lah Bu intinya dari yang akan kita pelajari. Udah level Iya. kita. Oke, tapi jangan bersedih. Ya, tetap semangat ya. Iya Pak. Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Juga. Devo, taruhlah nggak ada yang nanya ya, saya lanjutin nih. Datanya udah tampil semua. Pak, kuning kiot web Pak, ya. Gimana biar ada tombol pensil tuh sama tong sampah di sini. Nah, kita cari. Dia ini pun sudah nyediain yang namanya tong sampah yang kayak gitu tuh. UI element, icon. Kita cari tong sampah, trash. Ya, trash. Ini ya, trash. FA trash. Cara tulisnya gimana sih FA trash tuh? Saya coba cari ya. Di sini saya coba tunjukin elemennya. Yang namanya trash tadi, yang mana? Nah, mana dia? FA trash. Nah, ini FA trash saya tunjuk pakai ini, saya tinggal nyontek. Cara dia nulis gimana? Kelas FA, FW, dia bilang dan segala macamnya. Nah, ini barangnya nih.
cara nulisnya seperti ini. Saya coba copy elemen. Saya kacanya ya, saya coba taruh di sini. Apa yang keluar ya? Nah, FA trash. Simpan. Saya coba reload. Bener nggak tong sampah? Oh, ternyata bener. Ya itulah caranya. Pensil untuk edit. FA pensil. Nah, ini nih dia nih. Klik kanan, copy elemen. Saya tinggal paste. Nah, satunya pensil, satunya tong sampah. Oke, udah bener. Pensil tong sampah tampil. Nanti kita bisa bikin dia bisa ngeklik gimana caranya. Belum sampai. Nah, kita fokus ke tadi tuh saya pakai insert di sini, ya nggak? Ini saya mau ada tombol tambah. Tombol tambah tuh diklik, nanti tampil halaman untuk formnya. Habis ada formnya bisa nyimpen datanya tampil di sini. Nah, kita mau nyoba gitu. Dibilangnya tambah data. Berarti data table with full feature-nya saya mau ganti dulu tulisannya menjadi apa nih namanya nih, data karyawan. Nah, kalau udah ada data karyawan berarti tombol tambahnya coba cari di sini kata-kata plus mana plus kalender itu ini masih trash plus tombol plus. Nah, pura-puranya yang pakai yang kayak gini nih, plus square. Berarti kalau mau cepet carinya klik gini, klik. Saya tinggal copy lagi. Copy elemen. Nah, karena tombol plusnya maunya di sini, berarti saya tinggal paste di data karyawan. Saya reload. Oke, bener, ada tombol plus. Nah, sekarang tombol plusnya nggak bisa diklik, tampil halaman apa tadi itu ya, formnya. Gimana caranya? Berarti kita mesti bikin link. Tombol plusnya diklik berarti A ref sama dengan apa. Di dalam ini tampilin halaman apa ya untuk nyimpen. Tadi itu untuk nyimpen saya menggunakan file, kebetulan file index malahan yang untuk tambah karyawan. Berarti ini saya coba copy paste. File index itu saya rename menjadi tambah karyawan titik php. Nah, saya akan di href-nya nambahin gini, tambah karyawan titik php. Kita tes sekarang, simpan dan enter. Udah jadi biru, bisa diklik tampil form. Nah, udah waktunya nih kita bikin. Berarti udah ada NIP nama jabatan. Cara bikinnya gimana? Buka filenya, tambah. Ini nih dikenal dengan operasi CRUD, tapi kita nih baru tahap C aja, create recordnya. Berarti kalau mau diganti-ganti gimana caranya? Cari horizontal form. Ya, mau nanya apa? Belum ada ya? Ada? Nadine mau nanya apa, Din? Enggak Pak, tadi mati lampu. Oke. Wifi-nya mati. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada tambah data karyawan. Kalau saya reload, keluarnya apa? Horizontal form tambah data karyawan. Tambah data karyawan itu butuhnya NIP, nama jabatan. Berarti emailnya saya ganti NIP. Nah, karena bukan email lagi, berarti cukup teks. Kalau mau panjangnya max length-nya berapa? NIP 18 misalnya ya, atur 18. Placeholder, isi NIP. Jangan lupa ada bagian name. Name-nya adalah txt NIP. Nah, password kita nggak ada. Nah, adanya setelah NIP ada jabatan. txt jabatan.
Ini nih sama kayak login intinya, persis. ID ini bisa dihapus lah di sini, bisa dihapus biar kalian nggak terlalu banyak scriptnya. Untuk nama tadi butuhnya berapa? 50. Berarti max length-nya ya kita bisa bikin 50. Mana ada nama ini jabatan, saya tulis nama dulu. Nama karyawan. TXT nama. NIP paling atas. Kedua nama, isi nama. Ya terakhir tinggal kita copy. Nah, bloknya ini copy nama, habis nama tadi jabatan, txt jabatannya 20, berarti max length-nya 20, isi jabatan. Nah, remember me kita butuh nggak? Remember me ya untuk apa? Kecuali login misalnya remember me. Nah, ini formnya udah, remember me-nya kita mau buang. Remember me ini bagiannya di sini, berarti ini saya hapus. Kita tinggal kalau pakai Notepad++ nih tinggal begini ya, cek aja bagiannya buka tutupnya yang mana. Jadi jangan salah. Cancel biasanya untuk reset form, berarti kita ganti reset. Satunya submit udah benar. Tapi bukan sign in, melainkan simpan. Nah, kalau mau ada gambar kayak tadi tuh ada tong sampah, ada apa di sini mau tampil icon simpan, caranya gimana? Tinggal cari di icon nih. This ya, tinggal cari this nggak ada. Floppy. Nah, floppy namanya. FA floppy, tinggal nyontek lagi. Copy elemen. Paste. Simpan. Reload. Oke, tombol foldernya udah keluar. Nah, sekarang setelah mengisi akan tampil, kalau nggak mau tampil juga nggak masalah karena di login tadi harusnya kita udah bahas lah ya kayak ya eco tadi ya. Tapi caranya ini sama. Berarti kita butuh tombol ini dikasih nama karena sekarang ini dia belum punya nama. Name. Namanya Nopri boleh nggak? Boleh. Silakan ketik Nopri. Yang penting saat Nopri ditekan tampil sesuatu. Tapi biar nggak bingung ya, sesuaikan dengan nama aja. Misalnya simpan ya kita tandanya BTN simpan. Kalau login namanya BTN login. Kalau ini kan BTN simpan. Nah, sesuai namanya simpan. Kalau udah gimana? Codingnya malahan sama persis dengan yang ini. Copy. Persis yang saya bilang gini tadi. Saya tinggal ngambil dari login. Jika tombol login, sebelumnya tombol login, berarti ini BTN simpan. BTN simpan apa saja yang diambil. Kalau ini tadi mana dia ya? Form action. Actionnya ini di search ini nggak masalah lah. Kita cuekin ini pakai. Nah, method post general setting ini yang mana nih? Bukan yang ini nih. Form apa yang kita tadi ya? Ada tulisan nama karyawan, berarti nama karyawan aja saya cari. Nah, ini form class form. Yang bagian terpentingnya mesti ditambahkan, yaitu method post. Ini wajib ada nih, kalau nggak jalan formnya. Form class form horizontal, metodenya adalah post. Tadi itu ada nama text name, nama, dan text jabatan. Nah, supaya ada begitu berarti saat tombol simpan ditekan, ada text name, ada text nama. Satunya adalah text jabatan. Kira-kira variabelnya ini boleh nggak saya namain bebas-bebas atau mau yang sesuai? Boleh komen? Sesuai aja Pak, biar nggak bingung. Oke lah, yuk saya ganti. Berarti bebas satu saya ganti text name. Jangan name aja. Berarti ini, kalau yang login tadi, saya bilang bebas tadi perlu diganti nggak? Udah nggak?
intinya apapun di sini nanti digunakan lagi. Ya, apapun yang kita ketik nanti digunakan lagi. Apapun yang diketik nanti digunakan. Nah, kalau sudah gimana? Ada nggak cara yang lebih cepat? Tapi bukan lebih cepat ngisi data ya, bukan. Lebih cepat tanpa takut salah. Nah, kalau kalian ingat tadi saat saya bagian insert, saya isi entah apa saya isi pokoknya. Nama Devo Afrika misalnya. Jabatan juru kemudi. Simpen. Ini nih yang bagian kalian perlukan untuk query-nya. Nyontek aja dari sini, ambil, sehingga kalau bisa dibilang sebenarnya nggak ada yang perlu dihafalkan, yang penting tahu aja caranya. Insert into, Pak, apa simbol-simbol gitu tuh? Nah, boleh dihapus, replace all aja, buang. Insert into tabel karyawan, NIP nama jabatan, value-nya adalah yang pertama berarti dari NIP. Nah, misalnya tadi saya tulis di sini bebas 1, berarti di sininya nanti jadi bebas 1. Kalau ini NIP, berarti jadi NIP. Yang kedua, nama. Yang ketiga berarti jabatan. Nah, udah sih harusnya. Tinggal kita hapus yang ini. Coding simpan tuh hanya seperti ini. Cukup. Kita tes sekarang. Insert into karyawan dan segala macam udah selesai. Tadi posisi sekarang devo kita tambah terakhir udah 6 record. Saya coba reload di data karyawan. Nah, data karyawan kan sampai 6 nih. Saya isi ketik NIP-nya. Nama karyawan sekarang Restu Ade Sanjaya. Ade Sanjaya. Jabatan kepala geng. Nah, kita tinggal simpen. Tahunya dari mana udah kesimpan apa belum? Ya mau nggak mau kita reload. Ada nggak nama Restu di sini? Nggak ada Pak, katanya. Kenapa nggak ada? Nah kita cek. Bener nggak sekarang satcon ini udah masuk di sini? Nah kita posisikan di sini ini ada titik koma. Coba dihapus. Terus jabatan udah. Restu belum muncul katanya. Kenapa? Kita cek. Nah, saya tekan F5, ada nggak hasil? Reload. Restunya nggak mau muncul katanya. Kenapa? Ada apa dengan Restu? Coba isi lagi. Restu, Regina nih, Restu. Jabatan apa ya tadi itu ya? Kepala geng. Walaupun kita simpan, ada nggak yang terjadi kata dia? Mana nama Restu nggak ada? Nah, kok ada kok ini Restu Ade Sanjaya kepala geng, ya. Sejak kapan tadi adanya? Saya ulangi lagi. Nah, NIP yang lain. Selain nama Restu, Ovia Yani misalnya. Jabatan istri saja. Nah, simpan. Hasilnya tinggal di reload. Nah, Ovia Yani udah tersimpan. Nah, inilah kita baru berhasil sampai yang namanya nyimpen data, yaitu tahap create atau insert. Sampai ini ada pertanyaan? Atau sampai ini dulu kalian mau nyoba? Biar nggak bingung nanti. Kalau saya lanjut sampai ubah sampai hapus, lebih lagi nih. Gimana? Mau nyoba sampai ini dulu? Atau ada yang sudah lewat? Sampai sini aja. Oke, terima kasih Restu. Yang lain? Devo? Coba aja dulu, Pak. Nah, jangan sampai tidak bisa ya. Intinya dicoba dulu. Oh, Pak. Ya, dicoba dulu. Yang minimal dulu lah. Jadi gini ceritanya yang menarik nih. Nanti kan ujung-ujungnya kaliannya skripsi ya. Yang menariknya di sidang SI, kalau berhasil nyimpen sampai tabel master, itu biasanya yang di demo nih ya, demo di tes, berhasil nggak nyimpen sampai tabel master, berhasil. Itu biasanya minimal udah dapet C di tangan, biasanya. Nah, jadi ini yang paling minimal. Tapi masa kan kita mau minimal, nanti kita pelajari. Ya, tapi
seperti yang dari awal saya bilang, waktu belajar kita kan pendek, jadi ada bagusnya kalian nyoba. Nah, intinya dikembangin, dipadukan lah yang di materi yang saya online itu dengan yang saya sampaikan live session ini. Bisa jadi agak beda dikit, tapi tujuannya sama. Oke? Selama yang kalian udah jalan, ya nggak masalah. Aman. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Sampai ini adakah pertanyaan? Belum ada? Kalau belum Ya, ada, halo, Pak. iya silakan. Nopri, Pak. ya. Iya, itu nantinya yang di admin LTE itu bisa terhapus semua kan, Pak? Bisa apa? Yang admin LTE itu, Pak, Iya. itu kan bisa dihapus semua Oh, nanti kan? bisa. Nanti bisa diubah, bisa dihapus. Tapi saya baru bikin sampai ini. Biar teman-teman. Ya, jadi enggak. Yang di sininya, Pak, Alexander Fis, ini kan admin nih. Oh, bisa. Ini mau diganti semua. Bisa, tergantung kita login. Tadi belum saya sampaikan sessionnya. Enggak, maksudnya di sininya, Pak. Ada yang layout, dashboard, segala macam. Ini kan bisa blank semua nanti kan? Iya. Ya bisa. Ini kan untuk contekan aja sementara nih. Om bisa. Oh, berarti. Iya, bisa. Nggak mungkin semuanya untuk apa kita ada layout option kan chat gitu. Bisa ditanya saat di sidang malah kan apa itu kata penguji nggak jelas. Jadi daripada menimbulkan pertanyaan, kita membuang bagian yang tidak diperlukan. Oh, saya mau tampil foto kayak gini misalnya. Foto Nopri yang muncul bisa nggak? Bisa. Kita tinggal cari kata-kata Alexander Priest ini. Bisa diganti kok. Web mahasiswa kalian kan ini juga pakainya kan? Iya. Nah, itulah nanti kalau intinya kalau yang kalian masih foto Dora atau foto Janjrit itu silakan kirim foto asli kalian ke saya, nanti saya gantiin. Dia baru muncul setelah kalian ngirim ke saya fotonya. Oke, yang di web mahasiswa setelah kalian ngeklik menu apa soal ujian atau apa gitu nanti ada tampil foto-foto tuh. Kalau dia masih foto Janjrit sama Dora silakan kirim ke saya. Sampai ini ada pertanyaan lagi Pak Nupri? Belum dulu, Pak. Ya, kita sambil nunggu temennya, intinya berhasil ini dulu. Minimal berhasil simpan dulu lah. Nah, selebihnya kalau udah tahu alurnya enak. Nonton videonya berulang-ulang. Kalau belum ngerti juga tanya ke saya. Gitu aja. Oke? Yang lain belum ada pertanyaan lagi? Intinya kalau sudah tahu, ya pasti cepet lah ngerjainnya. Ini klik. Oh, ini alurnya. Yang pasti contekannya tuh jangan dibuang dulu. Karena kita masih perlu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, berarti saya tutup dulu pertemuan hari ini live sessionnya. Terima kasih sudah mengikuti. Nah, ini saya akan lihat rekam seperti yang saya bilang. Saya nggak ngasih kalian tugas ya. Nanti tugasnya ya saya ambil nilainya dari kayak gini nih. Siapa peserta yang ngikutin live sessionnya. Contohnya ada Denny, ada gini, ada ini. Nah, tinggal saya tonton lagi videonya. Jadi kalau full ngikut dari pertama, ya dia dapat poin 100 untuk nilai tugas. Untuk kehadiran ya, karena kalian kehadiran tuh pasti 100. Saya ulangi ya, nilai kehadiran pasti 100. Jadi nggak saya pusingin lah. Tapi BAK kan memantau juga tuh, makanya ada thread untuk kehadiran. Kalian cukup komen di Google Classroom-nya. Nah, kalau nggak ada, terima kasih sudah mengikuti. Selamat siang. Semoga bertemu lagi di kesempatan. Ya, selamat istirahat. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.